Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-juzul awal mawjud هناك في المكتبة إحياء المدين في الإدارة يعني. Jadi masalah perdebatan ini tidak digalakkan kecuali memenuhi syarat. Syarat pertama, yang tidak menguasai lagi fardu ain jangan sibuk mempelajari fardu kifayah. Naam. Dan kedua, mesti dia melihat apakah yang perdebatan ini lebih baik daripada fardu kifayah. Dia mesti melihat bahawa perdebatan lebih baik daripada fardu kifayah. Naam. Kalau dia melihat fardu kifayah lebih baik daripada perdebatan, untuk apa? Yang ketiga, mestilah orang yang nak masuk dalam sesi perdebatan ini, dia mesti adalah mujtahid mutlak. Naam. Tentunya orang kata tak ada sekarang mujtahid mutlak. Tapi sekurang-kurangnya dia boleh mengetahui perjalanan pakar-pakar dalam mazhab. Dia tahu mazhab dia. Dan dia boleh tarjihkan. Nah. Yang keempat, jangan dibincangkan kecuali permasalahan yang berbangkit. Nah. Atau baru saja bangkit. Tapi melalui syarat-syarat yang tertentu. Nah. Yang kelima, yang keempat belum selesai lagi ya. Dia bilang fa inna sahabata radhiyallahu anhum ma tashawaru illa fi ma tajaddada min al-waqa'i. Sesungguhnya para sahabat mereka tidak musyawarat kecuali perkara-perkara yang baru berbangkit atau yang mana dia punya permasalahan, yakni kita menganggap itu yang lebih banyak yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Nah, kal faraidi, sama juga dengan faridah. Nah, seperti yang apa yang dibincangkan dengan kalau pakar, tapi mestilah melalui orang-orang pakar seperti COVID-19 masalah. Apa punca dia, tapi jangan mengaur atau hantam saja. Nah, kita mesti tahu selok-beloknya apa yang kita nak bincangkan dan menjelaskan posisinya dalam Islam. Kata Imam Ghazali, wala tara al-munadhirina yahtamuna bintiqadi al-masail allati ta'ummu al-balwa. Al-juz al-awwal. Nah, si hati Nabi. Tak boleh. Anak warika. Jilid pertama kah? Tadi jilid pertama. Atau jilid kedua. Indah Syekh Hisham. Naam. Dia mereka semula. Ada. Naam. أخذ هذا من هنا في الداخل شرح dia. نعم. شرح dia. Nah. Jadi katanya kita tengok sekarang ni orang-orang yang terjerumus dalam perdebatan, mereka tidak memperhatikan bagaimana nak mengeritik masalah-masalah sudah yang merajalela di dalam masyarakat, sebab itu sudah menjadi seakan-akan menjadi adat. Orang tak mau kritik. Dibilang untuk apa dikritik? Orang sudah masa sekarang orang pinjam uang di bank, orang tak mau kritik sudah. Orang semua katanya pinjam di bank. Tu beli kereta apa segala. Dan dianggap itu darurat padahal bukan darurat.
mengambil pinjaman kereta yang di luar kemampuan dia. Semestinya kalau pinjam kereta terpaksa kita ambil pinjaman kereta di bank, kita ambil yang berpadanan lah. Nah, kita nak ambil BMW yang baru atau Mercedes dan kita mengatakan ini darurat, itu tak masuk akal. Darurat ini kita ambil, cari 5,000 ke. Nah, meskipun kita seorang profesor di universiti, kenapa nak malu? Nak malu sama Allah kah wala namu sama manusia? Ya. Jadi itu sudah dianggap taumul balwa, sahih taumul balwa, tapi mesti dikritik bahwa tidak boleh. Nah. Bal yatlubuna at-tubuliyat allati yattasi'u majalul jadal fiha kaifa kana al-amru. Di sini at-tubuliyat adalah perkara-perkara yang masyhur tapi tidak bermanfaat. Mana orang nak gendang ya. Tidak ada gunanya. Hanya diperdebatkan saja. Nah, ya tentunya kalau kita bincangkan mengenai masalah pinjaman di bank ini, tentu akan merugikan orang-orang tertentu. Tentu kalau ada ustaz yang bicarakan tentang itu, terhadap benda itu, ada orang yang menyetopkan dia. Nah, boleh saja orang-orang bank menyuruh orang, sebagian bank ni disuruh berhenti ustaznya bercakap tentang bank, pinjaman di bank sebab merugikan dia. Nah, siapa yang berani kira-kira? Nah, siapa yang berani? Kalau bank itu kepunyaan orang-orang yang mempunyai power, siapa yang berani kritik? Nah, padahal itu dosa besar. Nah, ra'ayta habibi? Al-juz' al-awwal? Hada juz' kam? Anda Syekh Hisham, ambil julusat ada sama dia tu. Saya tak hadir enggak? Ambil sama dia. Nah, yang simpan sini, yang tidak dipakai, jangan bawa di kamar. Kasih orang yang hadir. Utlub minhu al-juz' al-awwal. Nah. Jadi gitu. Tubuliyat daripada tabel gendang. Yang orang tasyhirkan, meskipun benda yang dibincangkan itu dalam masyarakat tidak bermanfaat mana. Tapi orang juga nak membincangkan supaya memalingkan pandangan masyarakat daripada perkara yang sangat penting, ya kan? Nah, macam anulah masalah. Kalau ada perkara-perkara terjadi dalam satu masyarakat, sukan apa namanya? Bola, apa namanya? Match. Bola, ya kan? Pertandingan bola, sepak bola sepak. Saya lihat di Mesir gitu. Kalau ada masalah yang terjadi dalam kerajaan, pasti ada sepak bola ditangkan. Itu begini juga nih dalam ulama nih, karena dia tidak mau menyentuh perkara yang prinsipal. Padahal dikata karena itu sudah tak boleh kita elakkan. Nah, untuk apa kita mesti bahas benda itu? Nah, orang tidak mau. Nah, waktu saya baru sampai, orang kadang bawa ke bank, saya bincangkan itu bahayanya. Macam mana kita nak mengatasi diri kita si bank ini betul-betul Islami, sebab kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul, ta'ummu bihil balwa, dia perlu dibincangkan. So, ini adalah dosa besar. Saya katanya benda yang dimasyhurkan sendiri itu kita bincangkan tak ada gunanya. Untuk apa? Kemungkinan katanya ulama ini meninggalkan perkara-perkara yang banyak terjadi yang bertentangan dengan syarak. Dikata apa? Hadhihi mas'alatun khabariyah. Allah sudah lama ada orang tak mendengar dah benda itu, ya kan? Orang tak mendengar dah. Sudah, itu sudah jadi bahan cerita saja, tinggalkan saja. Khabariyah. Au hiya min az-zawaya wa laysat min at-tubuliyat. Kalau bukan benda yang masyhur, dia enggak, itu sampingan sajalah. Minal jawanib hawamish. Tak perlu dibangkitkan lagi. Dia bilang gitu supaya kita tidak sentuh, supaya dia tak rugi perniagaan dia. Fa minal ajabi
فَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلَبُ هُوَ الْحَقَّ ثُمَّ يَتْرُكُونَ الْمَسْأَلَةَ لِأَنَّهَا خَبَرِيَّةٌ. Anehnya ulama ini yang semestinya dia menuntut kebenaran dalam perdebatan, nah, kemudian mereka meninggalkan masalah yang prinsipal. Tsumma yatrukuna al-mas'alata li'anna khabariyatun, sebab dia hanya katanya itu hanya sudah berlalu, sudah masalah dikategorikan sebagai apa? Bukan perkara yang prinsipal. Khabariyah, khalas, khabarkan. Nah, sudah berlalu, tak usah dibungki-ungki wa mudrakul haqqi fiha wal akhbaru. Sedangkan untuk mengetahui kebenaran ini, dia punya sumber adalah berita. Kita mendengarkan bahwa itu adalah permasalahannya dengan agama sangat prinsipil, kita mesti bincangkan. Itu hanya berita saja kan, belum tentu lagi. Padahal terjadi. Aw li annaha laysat min at-tubuli, atau perkara itu bukan perkara masyhur. Fala nutawwil fiha al-kalama wal maqsuduhu fil haqqi ay yaqsura al-kalamu. Yang diminta dalam mengkaji kebenaran ini, biarlah kata-katanya simpel saja, pendek saja, tak usah dibahas secara mendalam. Kata-kata ini benar, ini tak benar. Nah, wa yablughal ghayata 'ala al-qurbi la yutawwal la yatula. Nah, yang penting matlamatnya sudah sampai. Sampaikan kepada orang, wah ini tak betul. Nah, ini betul. Nah, jangan diputar balikkan lagi. Jangan banyak cerita. Nah. Al-khamis an takuna al-munadharatu fil khalwati ahabba ilaihi wa ahamma min al-masaili wa baina adhhur al-akabir was-salatin. Sebaiknya perdebatan itu, nah, kita berdebat bersendirian, kita berdoaan dengan ulama, orang alim, panggil. Nah, tak usah kita buat forum lagi. Nah, akhirnya setiap orang lama bela pandangan dia meskipun salah. Nah, sebaiknya katanya antakunal munadharatu fil khalwati, biarlah perdebatan itu dalam ruang yang tertutup. Tak usah buka-buka. Akhirnya bila mana ulama yang dikritik itu yang salah, dan orang mempercayai dalam masyarakat akan berpegang teguh dengan dia. Apalagi kalau bahasanya cantik. Banyak orang alim dikalahkan daripada orang yang tak betul karena bahasanya cantik. Yang betul mengamuk-mengamuk. Yang tak betul bahasanya cantik. Akhirnya masyarakat melihat, oh enggak, ini orang yang paling perlu dipegang kata-katanya. Akhirnya merugikan. Rakyat Habibie, duduk saja Habibie. Nah, aina Hisham? Siapa ada dia itu ada dia apa namanya, hiya sama dia. Wala yaqra dan la ya'rif yaqra. Nah, padahal banyak nak di Ihya Ulumuddin di situ. Jadi satu. Al-juzul awal. Nah. Jadi katanya sebaiknya kalau perdebatan ini biarlah di ruang tertutup. Fil khalwah. Al-khalwah maksudnya ruang tertutup. Dulu kalau al-khalwah pergi jauh berkhalwah, iya kan? Maksudnya ruang tertutup. Boleh itu. Nah, masih jauh daripada orang, dari masyarakat, orang ramai, dan boleh kita terjemahkan ruang tertutup. Nah, bukankah sekarang nih beberapa Paipa yang munakas ini, yang tesis yang dibincang Paipa. Dia sekarang ini kebanyakan ruang tertutup. Di Azhar terbuka, mulai juga lantus supaya diperbaiki dia punya tesis. Di Ordon terbuka juga. Di negara semua terbuka. Dipanggil masyarakat boleh hadir semua. Semua orang boleh hadir. Iyalah. Sebab itu, dan sebenarnya dibuka, sebab ini kan untuk menjelaskan perkara-perkara yang penting. Sebab perdebatan antara Asy-Syirazi dengan Al-Imam Al-Juwaini terbuka. Di Nisabur terbuka. Nah, dan waktu dikalahkan Al-Imam Al-Juwaini dalam perdebatan, Imam Juwaini senyum-senyum saja. Bahkan setelah perdebatan, Imam Syirazi naik kuda, terus dia berdiri, ambil tunggangannya Al-Imam Syirazi. Kata Syirazi,
engkau kalahkan saya bukan karena engkau alim sangat, tetapi ente terlalu warak kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Maka aku bawalah tunggangan kuda kamu. Ali menjualnya ya, gurunya Al-Ghazali. Nah, depan-depan orang, aku bawa katanya. Maksudnya dia tahu guru kita. Nah, Ali Syirazi. Siapa yang menjual ini? Allah. Nah, setiap dari mereka ini diangkat satu universiti. Nah, perdebatan. Engkau mengalahkan saya karena ente takut kepada ente, khusyuk sungguh, warak sungguh kepada Allah. Saya yang menjual ini. Kalau kita sekarang ni tak ada. Setiap Imam Syirazi datang disambut oleh Imam Juwaini. Dia ambil tunggangannya. Imam Syirazi di atas. Karena mereka ini tidak peduli yang lain. Dan tak kerja sama orang-orang tertentu. Nah. Pernah ceritakan kan bahawa Imam Syirazi pernah orang bikinkan satu madrasah, dia tak mau, orang kejar dia sampai diancam, kami akan boikot dan tidak akan belajar sama imam kalau tidak terima itu. Boleh tapi dengan dasar jangan digaji. Okeylah. Oh, itu syarat dia. Okey, tak apa, kita tak gaji. Dan katanya ahabba ilai wa hamma minal mahafili, dan lebih baik daripada, lebih penting daripada acara-acara yang terbuka. Dan di hadapan azhuril akabir, orang Arab besar dan sultan-sultan. Di situ nanti dia akan membela diri dia dan kuat. Ini sultan kita datang nih, sultan-sultan datang nih, menteri-menteri besar datang nih, menteri-menteri datang nih. Tentu dia malu untuk mengaku bahawa dia salah. Tapi kalau hanya berdua kan bagus. Fa innal khalwata ajma'u lil hammi. Karena sungguhnya perdebatan di ruang tertutup itu lebih dapat memfokuskan kepada kita punya apa yang lebih perlu. Ham ini hammina alham wal gham. Boleh juga. Sebab ini sudah ditahqiqkan lil hammi. Dan karena sudah disebutkan al-fikri. Boleh, tak ada masalah. Untuk al-ham ini di kita punya susah hati kita, resah, susah hati apa lagi? Suka dan duka dalam hati kita lah. Dia lebih bagus untuk pemahaman boleh juga, tapi di sini sudah ditahqiqkan, diletakkan adalah al-hammi, supaya kita punya hati ini terfokus kepada perkara yang kita bincangkan. Hamul qulub, yani belah hati kita. Wa ahra bi safa'i dhihni, dan itu lebih utama untuk menjernihkan akal kita, wal fikir dan pemikiran kita, wa darkil haqqi, untuk sampai kepada kebenaran, mengetahui kebenaran. Wa fi huduril jam'i ma yuharriku dawa'ir riya. Bila mana perdebatan itu terbuka pada khalayak ramai, dia akan menjadikan ada banyak dia punya sebab-sebab sehingga orang berbuat riya. Dia nak tunjuk-tunjuk. Padahal dia tak benar. Wa yujibul hirsa ala nusrati kulli wahidin minal mutanadhiraini nafsahu muhiqqan kana aw mubtilan. Dan mereka sungguh-sungguh berusaha nak membantu setiap daripada kedua daripada orang yang berdebat itu, dia nak membela diri dia sama ada dia benar atau tidak benar. Wa anta ta'lamu anna hirsahum 'alal mahafili wal majami'i laysa lillahi ta'ala. Engkau tahu, mengetahui, sudah mengetahui bahawa mereka itu sungguh-sungguh nak hadir dalam ruang yang terbuka ini, di khalayak ramai, bukan karena Allah. Karena tunjuk-tunjuk saja. Seperti katakan alim besar, wa annal wahida minhum yakhlu bi sahibihi muddatan tawilatan fala yukallimu. Sehingga apa yang terjadi, salah seorang daripada orang yang biasa ikut perdebatan ini boleh saja nanti bertemu dalam satu majlis, ya kan, duduk bersampingan, tak cakap satu sama lain. Itu kan terjadi, bilang.
Dia perdebatan. Pernah jumpa di konferensi. Nah. Dan itu yang terjadi. Fala yukallimuhu, dia tak bercakap. Kenapa? Karena kesan perdebatan yang mana setiap daripada keduanya nak membela diri dia. Wa rubbama yaqtarihu alaihi fala yujibu. Kemungkinan kawan dia mensyorkan dengan satu pandangan yang baik, tapi dia tak jawab, dia tak mau terima. Fa idza dhahara maqdamun aw intadha majma'un, na'am. Kalau seandainya ada orang yang datang, na'am, ataukah dalam satu pertemuan orang banyak, dia tak mau muncul. Na'am. Kenapa? Dia katakan lam yughadir fi qausil ihtiyali manza'an, dan dia menunggu-nunggu bilakah aku panah dia, maksudnya bila aku akan pojokkan dia kalau berbicara. Jadi kalau ada satu pertemuan, dia tengok lawan dia dulu, dia mengalahkan dia atau mempojokkan dia, tunggu-tunggu di satu majlis. Salah saja terus hantam. Itu maksudnya tuh. Jadi sudah siap panah-panah dia katanya. Dia siapkan panahnya saja. Tengok saja kawan dia dalam satu majlis perdebatan, dia di situ duduk, dapat kesalahan terus dipanah, terus dihantam, terus dikritik. Sudah kali kita ini di masjid subuh-subuh di sini. Yang kedua ini lebih ganas lagi pertanyaannya. Awak tadi kata, saya senyum-senyum je. Dia bukan nak bertanya saya, dia nak menjatuhkan orang. Tapi kita tanya dengan baiklah. Bukan begitu. Pemahamannya itu salah paham. Awak kata tadi, maksud Allah, hebatlah ditunjukin. Padahal dia tak bukan cari kebenaran. Dia nak menjatuhkan orang. Apalagi dia tidak memtalaqi ulum. Itu berbahaya tu. Hatta yakuna huwal mutakhassis bil kalami, supaya dia saja boleh bercakap seorang. Secara khusus maksudnya lah. Tanpa dia takut bila nanti berjumpa dengan Allah dia akan disoal siasat oleh Allah. Di mana dia peduli? Jadi kesimpulannya nomor 5 ini, biarlah kita waktu nak berdebat tu dia berdebat dalam ruang tertutup. Kita pergi ziarah, kita dengar begini, tapi ini kitab mengatakan gini. Sebaiknya gitulah. As-sadis yakuna fi talabil haqqi kanashidi dhallatin. Biarlah orang yang debat itu, dia sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sama halnya orang yang kehilangan barang. Dia mencari barang kehilangan dia. Kanashidi dhallatin sama dengan orang yang mencari barang yang hilang. La yufarriqu baina an tadhhara al-mas'alatu ala yadihi aw ala yadi man yu'awinuhu. Dia tak peduli. Dia tak bezakan. Sama ada barang yang hilang itu boleh muncul melalui diri dia, tangan dia, diri dia maksudnya, atau tangan orang lain. Takkan kalau benda itu yang ditemukan, kunci ke apakah, handphone kan orang temukan, kita mengatakan, lah semuanya kan saya nak cari sendiri, ya kan? Tak mungkin. Begitulah katanya. Kalau selama dia kawan kita sudah menunjukkan dia dapat membuktikan kebenaran, terima. Saya itu sama dengan barang yang hilang. Kalau barang yang hilang, barang kita hilang, sama ada kita yang dapatkan sendiri atau orang lain. Sama saja. Tak akan mengatakan sembunyikan balik, simpan di tempatnya, saya nak cari. Itu kan orang bodoh. Katanya begitulah. Saya terjemahkan saja. Wa yara rafiqahu mu'inan la khasman. Jadi dia tengok kawan dia adalah untuk membantu dia, bukan musuh. Wa yashkuruhu idza arrafahu al-khata', dan dia bersyukur kepada kawan dia bila mana kawan dia tunjukkan kesalahan dia. Wa adhharahu al-haq, dan menampakkan kepadanya kebenaran. Kama law akhadha tariqan fi talabi dhallatihi wanabbahu sahibuhu ala dhallati fi tariqin akhar. Sama halnya bila mana dia
mengambil satu jalan untuk mencari barang yang hilang dia, kawan dia mengatakan, "Dah, bukan, ambil jalan lain." Itu di situ barang hilang. Kamu punya kereta di sana, terparking. Mesti ikut dengan apa yang disampaikan oleh kawan dia. Nah, tak kalau pergi lagi jalan yang tak betul. Fa innahu kana yashkuruhu wa la yadhummuhu, semestinya dia bersyukur dan jangan dia mencelah. Wa yafrahu bihi wa yukrimuhu, dan dia bergembira dengan kawan dia kalau dia tunjuk jalan yang betul dan menghormatinya. Nah, fahakadha, begitulah kanat musyawaratus sahabati radhiyallahu anhum, musyawarah para sahabat, mudah-mudahan Allah meridai mereka, hatta raddat imra'atun ala Umarah. Di sini yang syarahnya, hatta raddat imra'atun min Quraisyin, seorang perempuan Quraisy membantah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia nak membatasi mahar. Nah, kata apa kamu membatasi mahar sedangkan Allah tak membatasi? Nah, kan? Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara. Naam. Fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Kalau nak ganti istri, nak kahwin yang lain dan diberikan mahar yang salah satu dari mereka dengan harta yang sangat banyak, qintar itu harta yang sangat banyak, maka jangan engkau ambil semula. Nah, kalau engkau mengambil semula itu merupakan dosa. Nah, kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, maksudnya kita tak boleh selama suami itu sendiri yang memberikan mahar yang banyak kepada istri. Tak ada yang boleh bantah. Aku nak berikan dia villa. Aku nak memberikan dia kereta yang paling mewah. Aku nak kasih dia rantai 2 kilo, 3 kilo. Terserah dia. Nah, siapa yang nak? Suaminya nak gitu. Kalau dia tolak, itulah yang boleh ceritanya. Nah, tentunya mahar ini, bila mana mahar itu artinya tidak terlalu tinggi, diletakkan oleh si perempuan, maka perkawinan itu berkah. Tapi suami nak calon suami nak memberikan harta yang banyak, salah tak? Tak salah. Dibantah Sayyidina Umar dalam satu majlis. Wa nabbahatu 'ala al-haqqi wa fi khutbatihi ala mala'i minan nas, zaman tadi berkhutbah. Nah, di tengah-tengah khalayak ramai dibantah Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Asabat imra'atun wa akhta'a rajulun. Seorang perempuan yang betul apa yang dikatakan, dan seorang lelaki yang salah. Maksudnya dia maksudkan dirinya lah. Nah, wa sa'ala rajulun 'Aliyan radhiyallahu anhu. Seorang lelaki menanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada imam. Fa ajabahu, Sayyidina Ali menjawab pertanyaan dia. Apa kata laki-laki itu? Laisa kadzalika ya Amirul Mukminin. Jawaban itu tak tepat. Tapi jawabannya lakin kadza wa kadza. Jawabannya begini. Apa kata Sayyidina Ali? Asabta. Betul, apa yang kau katakan betul. Wa akhta'tu, saya salah. Kalau kita ini, nah kenapa mau tanya? Kalau mau tahu jawabnya, kenapa tanya? Sayyidina Ali diam je. Dia bertanya, Sayyidina Ali jawab, tapi dia tidak puas dengan jawabannya. Lah, yang benarnya begini. Oke, engkau benar, saya salah. Biasa saja. Nah, Amirul Mukminin itu sudah dilantik menjadi khalifah. Maka dengan Amirul Mukminin. Nah. Subhanallah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap ada orang alim, ada lagi yang lebih alim. Sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wastadraka Ibnu Mas'ud ala Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud telah membetulkan jawaban Sayyidina Musa al-Asy'ari. Ini di antara sahabat-sahabat yang hebat belakang ni. Faqala Abi Musa,
Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, la tas'aluni an syai'in wa hadzal habru baina adhurikum. Engkau jangan tanya saya tentang sesuatu sedangkan alim besar ini ada di sekitar kamu. Wa dzalika lamma su'ila Abu Musa an rajulin qatala fi sabilillah faqutila. Yaitu perkara ini terjadi sewaktu ditanya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari tentang seseorang yang berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh. Nah, apa jawaban dia? Sayyidina Musa al-Asy'ari jawab, huwa fil jannah, dia di surga. Langsung dijawab. Wa kana amirul Kufa, sedangkan dia gubernur Kufa di Irak. Kufa. Faqala Ibnu Mas'udin, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, a'idhu alal amiri. Coba pertanyaanmu ulangi sekali lagi kepada amir, kemungkinan dia salah paham. Fala'allahu lam yafham, kemungkinan dia kurang paham. Fa'ada wa'adal jawabah. Maka orang itu yang bertanya itu dia ulang balik dan jawabannya sama yang tadi. Faqala Ibnu Mas'udin, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana aqulu, saya mengatakan, in qutila, bila mana dia dibunuh, fa asabal haqqa, dalam dia berada dalam kebenaran, fa huwa fil jannah, maka dia di surga. Boleh saja dia riya, ya kan? Boleh saja dia riya dalam keadaan riya. Nah, boleh saja dia pergi berperang karena dia nak mendapatkan keuntungan. Boleh saja. Fa asabal haqq, maksudnya dia benar, betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Sayyidina Abu Musa? Fa Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, huwa kama qala. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud ada itu yang benar. Oh, diterima aja, biasa saja. Wa hakadha, demikian la yakunu insafu talibil haqqi. Begitulah keinsafan orang yang menuntut kebenaran. Nah. Dia mesti insaf. Keinsaf maksudnya konsekuensi. Konsekuensi orang yang mencari kebenaran. Dia mesti terima kebenaran dari mana pun. Walau dzukira al-ana mithlu hadha li aqalli faqihin. Seandainya perkara ini diceritakan kepada orang alim yang kecil, li aqalli faqihin. Nah, orang alim yang kecil, al-faqih, ahli fiqh yang kecil, baru belajar fikih, la ankarahu wastab'adahu, pasti diingkari. Dia menganggap itu tidak mungkin. Dia akan ingkari dan dia akan menganggap dia akan membantahlah. Wa qala yahtaju an yuqal asabal haqq. Tak perlu mengatakan kalau dia benar. Yang penting mati, dia masuk surga. Dia nak bela juga. Kalau orang lain dia akan mengatakan ini kan. Tak perlu mengatakan asabal haqq. Dia mati syahid. Siapa yang tak tahu dia mati syahid? Belah dada dia. Fa inna dzalika ma'lumun likulli ahadin. Dia mengatakan itu kan sudah ditahu semua. Kalau ashabal haq masuk syurga lah. Coba tengok bagaimana sahabat menerima kebenaran. Fanzur ila munadhiri zamanika. Al-an, coba tengok orang-orang yang berdebat di zaman kamu. Yaswaddu wajhu ahadihim idza tadha al-haq wala lisani khasmihi. Wajahnya muram. Salah seorang daripada mereka bila mana kebenaran itu nampak di sisi musuh dia, melalui lidah musuh dia. Wa kaifa yakhjalu bihi, dan bagaimana dia terasa malu nak menerima pembenaran itu. Ketika itu dia tak mau terima, dia malu. Wa kaifa yajtahidu fi mujahadatihi, dan bagaimana dia berusaha mengingkari kebenaran yang muncul daripada pihak lawan waktu dia berdebat bi aqsa qudratihi, semampu mungkin. Kalau perlu masukkan Facebook pula. Diceritakan wa kaifa yadhummu man afhamahu thula umri, dan bagaimana dia celah bagi orang yang memojokkan dia dalam sesi perdebatan sehingga akhir umur dia. Tsumma la yastahi min tashbihi nafsihi, kemudian dia tak malu nak membandingkan diri dia dengan para sahabat bis sahabat radhiyallahu anhum fi ta'awunihim 'ala an-nadhari fil haqqi, adanya mereka tolong menolong di dalam mengkaji kebenaran. An-nadhari mengamati, mengkaji kebenaran. Jadi kesimpulannya dia kata bila mana nak
nak berdebatlah sama dengan orang yang kehilangan barang dia cari barang yang kehilangan. Siapa saja yang dapatkan diterima. As-sabi', na'am. As-sabi' itu tadi as-sadis tu. Na'am. Ayyamna alla yamna mu'inahu fi an-nadhari min al-intiqali min dalilin ila dalilin. Jangan sampai itu berdebat dia melarang lawan dia yang dianggap dia punya lawan yang dapat membantu dia memperlihatkan kebenaran. Jangan melarang dia untuk mengamati dalil yang lain kepada dalil yang lain. Nah, wa min iskalin ila iskalin. Daripada satu permasalahan ke permasalahan lain. Dia munculkan. Nah, kemungkinan dia akan memberikan satu perbandingan. Nah, biarkan dia datangkan banyak dalil, 10 dalil, 30 dalil, terserah. Dia mengatakan cukup satu aja, banyak sangat dalilnya. Karena pula pindah ke permasalahan lain, kita biar di sini dulu. Jadi kemungkinan ada dia mengambil satu perbandingan. Fahakadha kanat munadharatus salafi. Begitulah perdebatan salafus salih. Nah. Allahu akbar, masyaallah. Wa yukhriju min kalamihi. Naam. Dan dia mengeluarkan jami'a daqaiqil jadil mubtada'ati. Naam. Dan dia keluarkan orang yang berdebat sekarang ini dari kata-kata dia semua kata-kata jidal yang rumit, daqaiq yang rumit. Fama lahu wa liqaulihi hadza la yalzamuni dzikruhu. Kalau temannya kawan lawan dia menyebutkan satu dalil atau satu pandangan, dia kata apa? Tak perlu kau sebutkan ni. Buat masa saja. Tak ada kaitannya. Padahal ada kaitannya. Dia saja ego dia tinggi. Tak perlu disebutkan ni. Kau sebut ini sebut itu apa? Macam tong sampah aja. Kalau begitu kita tengok dalam konferensi itu. Dia mengamuk-ngamuk. Atau dia katakan wa hadza yunaqidu kalamakal awwal fala yuqbalu minka. Kata-katamu yang kedua ini bertentangan dengan yang pertama. Padahal sama aja dia putar balik kan orang punya kata-kata. Jadi tak diterima daripada kamu kata-kata yang kedua ni. Sebab bertentangan dengan yang pertama, padahal tak bertentangan pun. Nah. Fa inna ar-ruju'a ila al-haqqi abadan yakunu munaqidan lil batili. Nah. Sesungguhnya kembali kepada kebenaran itu orang yang berdebat ini selalu bertentangan. Abadan yakunu munaqidan. Fa inna ar-ruju'a ila al-haqqi, sesungguhnya kembali kepada kebenaran abadan selama-lamanya yakunu munaqidan lil batili, bertentangan dengan kebatilan. Wa yajibu qabuluhu, dan mesti kita terima. Selama di mana kita terima. Jangan bilang kamu punya kata-kata tadi yang kedua itu bertentangan yang pertama, atau yang pertama bertentangan dengan kedua. Nah, selama tidak nyata dia punya kesalahan. Nah, kalau salah tak ada masalah. Tapi begitulah katanya Imam Ghazali. Di zamannya begitu. Nah, bagaimana sekarang ini? Jauh lebih hebat sekarang ini. Wa anta tara anna jami'al majalisi tanqadi fil mudafa'ati wal mujadalati. Engkau sudah tahu, sudah tengok semua majelis perdebatan berakhir dengan tolak menolak, saling membatalkan, saling mengeritik. Kritik mengeritik. Hanya jidal saja yang berlaku. Orang tak ambil manfaat pun. Hatta yaqisal mustadillu ala aslin bi'illatin yadhunnuha, sehingga orang yang mengambil dalil di dalam sesi perdebatan itu dia mengkiaskan atas satu asal usul permasalahan dengan satu illat. Dia anggap bahwa itu benar, padahal tak benar. Sehingga dikatakan fa yuqalu lahu wa mad dalilu ala anna al-hukma fil asli mu'allalatun bihadhihi al-illah. Mana dalilmu yang engkau jelaskan dalam hukum yang dalam permasalahan ini, taklilnya berdasarkan dengan illat ini sebab ini. Dia mengatakan masalah saya melihat adanya Allah melarang kita makan babi karena babi itu
adalah dia mengandungi bakteria yang sangat berbahaya, meskipun dengan apa namanya, dengan orang berusaha menghilangkan bakteri itu, maka bakteri itu tidak akan hilang selama-lamanya. Dan ini sudah penemuan dokter dan saintifik begitu. Salah tuh. Salah itu kamu kata. Jadi kalau seandainya satu waktu ada penemuan, atau dia mengatakan dia diharamkan karena bakteria. Nah, kalau ada satu alat yang mengatakan bakteri itu boleh dihilangkan melalui alat yang canggih, boleh dimakan babi. Dah, saya melihat bahwa tidak akan hilang bakteri itu. Salah itu kamu punya taklil. Alasan tak betul. Apa kamu alasannya? Ya betul. Saya mengatakan sebab itu Allah yang melarang. Jadi kita mesti ikut. Boleh semualah. Allah yang melarang bakterianya dari segi banyak lagi dari segi kemasyarakatan. Karena babi itu dia apa namanya, dari segi sosial, dia bila mana kekasih dia, ada kekasih dia itu suami dia boleh kasih saja. Kalau ada kawan dia, best friend dia datang, silakan, ini saya punya kekasih, boleh coba, boleh ambil sikit, 1 kilo 2 kilo. Akhirnya katanya orang yang makan babi ini akan berperang macam babi juga, menyuruh kawan-kawan dia untuk tidur sama istri dia. Banyaklah taklil dia. Apa salah yang katakan? Oh, betul juga itu. Saya itu, alhamdulillah. Ini satu analisis yang baik. Menjelaskan ilatnya, sebab kenapa diharamkan. Boleh kita tulis semua. Kan bagus tuh. Oh, pertama karena Allah yang melarang, illa syar'iyyah. Kedua dari segi kesehatan gini. Ketiga dari segi sosial gini. Kita jelaskan semua, apa salahnya? Nah, tidak ada yang melarang. Kenapa semestinya kita nak tolak orang punya pandangan? Kenapa semestinya gitu? Nah. Fa yaqulu hadza ma dhahara li. Lalu dia katakan ini yang nampak bagi saya. Mengikut kajian saya. Fa in dhara laka ma huwa awdahu wa aula minhu fadhkurhu hatta anzura fihi. Kalau apa yang nampak bagi kamu yang lebih jelas, kita akan tengok. Bilalah aku terima, jangan kita akan tengok. Kita terima. Fa yusirrul mu'taridu wa yaqul fihi ma'anin siwa ma dzakartahu. Apa kamu pandangan kamu? Pandangan saya begini. Lah banyak lagi pandangan. Ulama menyebutkan satu persatu. Lebih daripada aku sebutkan. Nampaknya kamu ini bacaan kamu tidak mendalam lah. Mesti banyak lagi membaca. Bukan begitu dalam perdebatan itu. Kita tidak banyak membaca nampaknya. Banyak lagi makna. Sebutkanlah. Dia pun tak boleh sebutkan. Buka handphone dulu. Tanya Maulana Kabir, Google. Iya kan? Nah. Atau dia mengatakan gini, Allah, aku tahu ada permasalahan tu. Namun kenapa diam? Saja nak uji kamu punya maklumat. Wa kad arabtuha wa la adhkuruha. Ana tahu dah, saya tak mau sebutkan. Nah, kenapa tak sebutkan? Aku nak tahu je nanti boleh sebutkan tak? Ya kan? Padahal kemungkinan dia tidak tahu. Imam Ghazali ini pengkhianat. Pengkhianat. Orang tadi orang sebutkan dia tak boleh sebutkan. Setelah orang sebutkan aku tahu dah. Saja nak uji kamu punya maklumat, ya kan? Idla yalzamuni dzikruha. Nah, kenapa tak sebut? Tak perlu saya sebutkan untuk apa? Siapa paksa saya? Idla yalzamuni dzikruha wa yaqul mustadillu. Naam. Orang yang berdalih lagi, berdalih orang tengah kata, berdalih. Alaika iradu ma tadda'ihi. Naam. Ilaika iradu ma tadda'ihi wara'a hadha. Engkau wajib membentangkan, menyebutkan dalil-dalil apa yang kau anggap betul selain daripada ini. Yang dari ini. Kita nak dalil lain lagi. Boleh juga dibaca alaika hadza iradah. Boleh.
Kalau dia dianggap ismu fi'il amr, alaika irada hadza. Boleh. Tapi kalau alaika iradu hadza boleh juga. Artinya dia min babil taqdimil khabar ala al-mubtada. Boleh. Tapi dia di sini tahqiqnya dia iradu. Dia bilang gitu. Padahal boleh dua-dua. Wa yusirru al-mu'taridu ala annahu la yalzamuhu. Dan orang yang membantah dia kata tak perlu, tidak melazimkan kepada saya. Saya tak mau terima pandangan kau. Wa yatawakha majalis al-munadharati bihadzal jinsi min as-su'ali wa amsalihi. Dan orang mengambil alih majlis perdebatan, majlis perdebatan dengan cara ini. Bihadzal jinsi ay bihadzal naui, dengan cara ini. Soal jawab. Tidak ada orang yang mengaku dan menerima kebenaran daripada lawannya. Itu yang terjadi katanya. Makanya kita tengok di dalam konferensi wasiat-wasiat yang ditulis itu semua ditulis. Saya tak mau mengaku salah. Semua ditulis. Yang tak betul pun yang betul disulis, yang tak betul pun disulis. Kalau kita nak membantah salah tu kenapa dalam wasiat ditulis tu? Itu pandangan orang. Coba tengok. Karena yang memimpin konferensi itu pun tak tahu apa-apa. Dia hanya menyimpulkan saja. Sedangkan dia datang konferensi, kemungkinan itu hanya dia tulisan dia baru menulis. Ditulis juga dalam wasiat konferensi. Maka saya mengatakan kalau hanya konferensi demi untuk mendapatkan penilaian tahunan daripada pensyarah-pensyarah ini hanya merugikan. Makanya konferensi yang terbaik adalah konferensi yang dipimpin oleh ulama besar dan dibiayai oleh kerajaan. Lillahi ta'ala. Dan kerajaan yang bayar sendiri. Ambil pakar-pakar. Seperti permasalahan hari ulang tahun Azhar masalah di Malaysia, di mana-mana. Itu diambil orang pakar, orang hebat-hebat. Tapi kita yang dalam konferensi tahunan ini, untuk laporan tahunan, Allah Akbar. Dari budak-budak punya konferensi, diambil apa yang dikatakan dalam bahas dia, ditulis sebagai data wasiat. Wasiat konferensi. Ditulis belakang. Yang betul ditulis, yang tak betul pun ditulis. Jadi, apa kita boleh dijadikan sebagai sandaran ilmu pengetahuan? Saya rasa tak. Merugikan. Makanya saya mengatakan banyak waktu saya di Brunei, semua konferensi hanya action saja. Action belaka. Demi untuk mengatakan fakulti fulanah al-fulaniyah sudah mengadakan konferensi. Dekan pun mengadakan laporan-laporan. Kita ada laporan ini. Ataukah rektor ke vice chancellor di mana-mana mengatakan, memberikan laporan di hadapan tuanku. Kita telah mengadakan konferensi sekian ini. Padahal itu benda-benda yang tak betul sebenarnya. Laporan itu banyak tak betul. Karena pensyarah pun yang hebat-hebat daripada anak tempatan mengatakan tak betul. Itu laporan salah sebenarnya. Di belakang kita dengar-dengar, salah tu laporan tu. Di mana-mana lah. Kalau tidak pergi ikut konferensi, dia punya penilaian tahunan akan bermasalah. Jadi semuanya kejar-kejaran nak ikut konferensi. Betul atau tak betul? Atau masukkan nama dia? Ikutkan nama dia? Sampai 7 orang dalam satu kertas kerja. Allah Akbar. Kata guru saya, gajinya haram. Dimasukkan namanya tanpa dia tulis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul lah. Suka masukkan nama. Terutama orang-orang yang sibuk dalam sistem pentadbiran. Dia pun takut juga kalau tidak ada penulisan. Terpaksa dimasukkan nama dia juga. Dia tak tulis pun satu benda. Orang yang berkontrak, yang ikut kontrak, kalau tak masukkan nama dia, akan bermasalah dia punya tak diperpanjang kontrak dia.
Jadi sama-sama bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditanya. Itu dianggap tazwirun, penipuan. Zurun buhtanan. Dianggap zurun buhtanan. Nah, penipuan. Dan ini dosa besar. Nah, bagaimana kira-kira? Dosa besar. Nah. Alhamdulillah saya tadi pernah diikutkan nama saya. Nah. Dan berhak saya ikutkan nama orang bila mana dia tulis. Kecuali dia terjemahkan, ialah ada seorang pensyarah tu dia berburu, masya Allah dia terjemahkan dan dia tambah. Dia tambah. Terjemahkan dalam bahasa Melayu dan dia tambah. Itu baru sedap. Sedap. Namanya Dr. Sarina. Dr. Sarina itu orang hebat tu. Bahasa Arabnya pun bagus. Dia pernah saya kerja sama dalam saya serahkan kepada beliau bahasa Arab. Dia terjemahkan dan dia tambah. Itu baru diangkat itu nama sama. La ilaha illallah. Jadi orang tak mau mengaku. Tak mau menerima bila mana kebenaran datang daripada kawan dia. Wala ya'rifu hadzal miskinu anna qawlahu inni a'rifu wa la adhkuru id la yalzamuni. Dan orang ini yang miskin maksudnya orang yang kesian, kan? Good man. Katanya betul, good man. Good boy, good man. Dia kesian nih. Orang jujur, macam orang tolol lah. Ternyata hadal miskin masih dia enggak tolol lah. Yang mengatakan ini arifu, saya tahu sebenarnya apa yang kau kata ini. Saya tahu apa yang kau bincang, aku tahu dah. Dan saya tak mau sebutkan. Saya itu tak penting bagi saya, tak penting bagi saya sebenarnya. Apa kata Imam Ghazali? Hada kadzibun ala syar'i. Ini kebohongan atas agama. Saya ini bercakap tentang agama, ini kebohongan. Apa alasannya bohong? Bagaimana dia punya analisis? Fa innahu in kana la ya'rifu ma'nan, bila mana dia tak mengetahui perkara yang dibentangkan itu, wa inna ma yadda'ihi, tetapi dia hanya mengaku-mengaku, liyu'jiza khasmahu, supaya dia dapat memojokkan lawan debat dia. Fahuwa fasiqun kadzabun, dia dianggap daripada syarat dia fasik dan pembohong. Asallaha subhanahu wa ta'ala, dia berbuat maksiat kepada Allah. Dia berbohong, dia fasik. Dia mengatakan aku tahu dah. Nah, kenapa nak sebutkan? Tak perlu saya sebutkan. Kamu siapa nak aku sebutkan? Kadzab, kata Imam Ghazali. Wa fasik, dan dia berbuat maksiat kepada Allah. Wa ta'arrada li sakhatihi, dia menjejaskan diri dia mendapat kemurkaan di sisi Allah. Bidakwa wadanya dia beranggapan ma'rifatan wa wakhalin anha, dia beranggapan mengetahui perkara itu, sedang dia tak tahu. Wakhalin anha, dia tidak tahu. Khalin maksudnya luput daripadanya, dia tak tahu. Itu bila mana dia sungguh tidak tahu. Taib. Wa in kana shadiqan, bila mana kata-kata dia itu benar, dia mengatakan aku tahu dah, dan dia tahu sungguh, tapi dia tidak sebutkan, dan dia mengatakan tak perlu saya sebutkan, faqad fasaqa bi ikhfa'ihi ma arafahu, dia telah fasik karena dia menyembunyikan kebenaran. Hebat. Jadi dua hal dia tak boleh, lebih diam. Mu mengatakan aku tahu, tapi saya tidak mau, tak perlu saya sebutkan. Aku uji je kamu punya maklumat. Kalau dia tahu pun, dia juga fasik, sedang menyembunyikan kebenaran. Kalau dia tidak tahu, apa lagi? Dia tidak tahu, dia mengatakan aku tahu, lagi fasik dari segi agama. Jadi dia menyembunyikan perkara yang diketahui daripada masalah agama. Wa qad sa'alahu akhuhul muslim li yufhimahu wa yanzura fihi.
wa qad sa'alahu akhuhu al-muslimu wal baca liyafhamahu wa yanzura fihi. Sedangkan saudara dia seagama dia tanya dia supaya saudara dia tahu, supaya dia boleh amati apa yang dikatakan. Fa in kana qawiyan raja ilaihi. Kalau dia tahu bahwa lawan debat dia itu adalah kuat ilmu dia, kuat argumentasi dia, dia mesti kembali kepada kawan dia. Betul, kamu adalah yang betul. Nah. Wa in kana dha'ifan, bila mana dia lemah, nah, azhara lahu dha'fahu. Nah. Dia nampakkan kelemahan dia dengan cara yang baik. Wa akhrajahu an zulmatil jahli, dan dia mengeluarkan saudara dia daripada kezaliman, kejahilan, kepada cahaya ilmu, ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu. Dan walau bagaimanapun Imam Ghazali melihat perdebatan secara terbuka dia punya mudarat sangat banyak. Wala khilafa anna, boleh juga dibaca, wala khilafa fi anna idhara ma ulima min ilmi ad-dini ba'da su'ali anhu wajibun lazim. Tidak ada pertelingkahan antara ulama. Maksudnya ulama sudah sepakat bahwasanya menampakkan apa yang sudah diketahui daripada masalah agama sesudah orang ditanya adalah wajibun lazimun. Selama kita bertanya kepada orang dan orang itu tahu, wajib dijawab, tak ada alasan. Makanya ulama usul fikih mengeluarkan satu kaidah, dia katakan wala yajuzu as-sukutu nam anil ijabati indal hajati. Nam. Wala yajuzu as-sukutu anil ijabati indal hajati. Dan tidak boleh kita diam daripada menjawab pertanyaan bila mana jawaban itu diperlukan. Karena itu pengkhianatan. Pengkhianatan. Bila mana menyembunyikan kebenaran, kita tahu kita sembunyikan. Ada dulu pernah terjadi Syekh Al-Ghazali Al-Saqqah yang baru meninggal, orang Mesir. Itu datang dulu, pernah datang ke satu negeri Islam. Kemudian dia bercakap tentang Islamisasi, pentingnya mentatbikkan syariat Islamiyah. Yang menterjemahkan itu Pesang, depan orang-orang besar, Pesang. Itu abang saya cerita lah. Pesang. Yang menterjemahkan Pesang. Pernah dengar? Tentunya Syekh Al-Ghazali Allahyarham. Dia enggak, Qaradawi mengaku bahwa dia itu guru dia. Oh, dia Masya Allah. Cakap Syekh Al-Ghazali As-Saqqah. Syekh Al-Ghazali. Dia meninggal di Madinah kan? Oh, hebatlah, berapa lama di penjara. Bercakap sedap, tenang. Oh, saya yang paling senang dengar beliau bercakap. Syekh Al-Ghazali. Itu Hujjatul Islam. Itu Al-Imam, ini Syekhul Ghazali. Itulah yang penting dia Syekhul Ghazali. Kalau mengatakan Syekhul Ghazali Azhari. Yang mana? Namanya Syekhul Ghazali As-Saqqa. Namanya As-Saqqa. Sin qaf alif As-Saqqa. Itu satu satu laqab di Mesir, As-Saqqa. Banyak mereka orang alim dari As-Saqqa. Aywa, jadid hayatak, fiqhul as-sirah, banyak dia dia banyak masyaallah yani, alim jalil. Dia bercakap, dia tak peduli siapa di depannya. Lama di penjara kan? Tapi memang hujahnya kuat. Masyaallah. Dia kuat. Waktu Profesor Hamka diberikan doktor dan profesor di Azhar, dia hadir juga senyum-senyum. Karena siapa nanya, Hamka ini hebat juga lah. Tak terulang Hamka Indonesia ini. Hamka ini tak terulang, Masya Allah. Dia alim dan dia sastrawan. Coba dia cakap. Biasa saja berkarya teman-teman, kita menarik ya. Nah, menarik. Rahimahullah. Nah, hebat.
Jadi katanya wajib dia, selama dia tahu kenapa wajib disampaikan. Jangan pula bilang la yalzamuni. Fama'na qawlihi la yalzamuni. Arti daripada kata-kata dia itu tidak melazimi saya. Tak perlu saya sebutkan. Ay fi syar'il jadalil ladhi abda'nahu bihukmi tashahhi. Itu mengikut hukum jadal, bukan hukum agama. Jadi kalau begitu adalah hukum agama saja. Hukum jadal. Yang mana kami adakan abda'nahu bihukmi tashahhi, mengikut kita nak memuaskan hati kita atas syahwat kita, warraghbati fi tariqil ihtilali, dan cenderung loba untuk menipu orang, memperoleh jalan penipuan, ihtilal penipuan lah, al-hilan wal musara'ati bil kalami, dan bergusti melalui kata-kata. Ada juga orang bergusti melalui kata-kata. Nah, apa namanya itu? Musara'ah, yang saling banting-banting itu. Gusti. Okay? Bergusti melalui kata-kata, musara'ah dan kata-kata katanya. Tak ada kecuali Imam Ghazali saja bilang itu. Bergusti melalui kata-kata. Nah. La yalzamuni. Nah, tak memberikan kelaziman kepada saya. Bil kalami la yalzamuni, dan kata-kata la yalzamuni. Nah, itu kan namanya pemain gusti. Wa illa, kalau tidak demikian, fa huwa lazimun bisyar'i. Kalau mengikut syarak, wa lazim. Dia wajib disampaikan. Selama dia tahu dan dia sembunyi, dia tanya sekali, dia diam. Kemudian kawan lawan dia menyebutkan, baru dia kata, aku tahu, aku tes dia, kamu punya maklumat, pembohong. Pembohong. Nah. Dia dah tahu salah berdebat-debat ni, konferensi ni semuanya tipu. Kebanyakan lah, bukan semuanya, kebanyakan. Yang dibuat oleh universiti adalah untuk aktiviti tahunan, kebanyakan bohong. Kebanyakan bohong. Kecuali memang konferensi yang hebat, undangan-undangan negara yang memanggil orang-orang yang pakar, itu hebat. Panggil Qaradawi, panggil Buti, orang-orang hebat. Kita pun dengar itu sedap. Kita pun dengar sedap. Nah. Fa innahu bimtina'ihi 'ani dzikri imma kadzibun wa imma fasiqun. Dengan adanya dia tak menyebutkan jawaban yang sebenarnya, itu sama ada dia pembohong atau dia fasik. Pembohong juga adalah fasik. Jadi dua-dua kena. Fatafahhas an musyawarati sahabati. Maka telitilah dengan baik musyawarah sahabat, wa mufawadati salafi radhiyallahu anhum, dan begitu juga perdebatan para salafus saleh. Nah, bukan sebenarnya mufawadat ini sebenarnya adalah saling tukar pikiran. Nah, mufawadat saling tukar pikiran. Saling tukar pikiran. Ada yang kata-kata yang lain? Saling tukar pikiran. Hal sami'ta fiha ma yudahi hadzal jins? Engkau pernah dengar tak perdebatan macam ni yang orang-orang yang sekarang ni? Itu di zaman 500 Hijriah. Bagaimana sekarang ni? Wa hal mana ahadu min al-intiqali min dalilin ila dalilin wa min qiyasin ila atharin min khabarin ila ayatin? Boleh dikira hal mana ahadu min al-intiqali? Apakah ada seorang sahabat yang melarang lawan debat dia untuk menyebutkan dalil satu demi satu, maksudnya itu dari satu dalil ke dalil satu demi satu, atau menggunakan kias kepada asar, riwayat daripada riwayat kepada ayat? Tak ada. Sahabat Sayyidina Umar dengar saja daripada sahabat Abdullah bin Abbas segala, syair pun dengar. Syair mana yang? Nah, Sayyidina Umar terima. Tapi ini dia marah pula kalau banyak sangat dalilnya, kawan-kawan dia. Bal jami'u munadharati min hadzal jinsi id kanu yadhkuruna kulla ma yaqturu lahum kama yaqturu wa kanu yanzuruna fihi. Dan begitulah perdebatan-perdebatan sahabat begini bentuknya,
Semua apa yang mereka tahu dibentangkan semua. Ada juga sihir gini. Macam mana? Ayatnya ada gini macam mana? Ini Allah disebutkan semua. Karena semuanya mau supaya kebenaran itu nampak dan boleh diperkasa kebenaran itu. Dan semua nak. Nah. Dan mereka lihat, dia pandang, diamati yang apa yang disebutkan oleh sahabat yang lain. As-saminu ayyunadhira man yatawaqqa'u al-istifadata minhu mimman huwa mushtaghilun bil ilmi. Dan sebaiknya orang yang nak berdebat ini, dia berdebat dengan orang yang dia anggap dia mengambil manfaat daripadanya, daripada orang yang memang kerjanya ilmu pengetahuan. Dia membaca, dia menghafal, sudah masyhur bahwa dia itu orang alim. Tapi kita panggil sembarang orang, gitulah jadinya. Nah, konon-konon dia penasihat universiti, dia penasihat aja. Untuk apa dia datang ke situ dia berdebat? Dia tak tahu masalah. Mulailah kita sibuk menulis. Dan ajar dia berdebat. Salah sendiri. Kalau ditanya begini, jawabannya begini. La ilaha illallah. Yalah. Kehidupan akademik ini kehidupan nifak sebenarnya. Wallahi. Nifakun. Sebab orang nak cepat-cepat ambil master PhD. Cepat. Akhirnya ada yang dituliskan. Balik daripada luar negeri, bekerja dapat langsung pangkat yang tinggi. Sedangkan dia tak tahu apa-apa. Subhanallah. Pelajar mengadu. Hanya pelajar mengadu. La ilaha illallah. Wal ghalibu annahum yahtarizuna min munadharatil fuhuli wal akabiri. Dan pada galibnya mereka itu di zamannya Sayyidina Imam Ghazali berhati-hati sangat, tak mau berdebat dengan orang-orang yang alim besar. Al-fuhul ini daripada al-fahl. Al-fahl ini adalah jamak daripada az-zakaru minal hayawan al-qawi. Itu al-fahl penggunaannya dalam bahasa Arab. Yang pertama, al-fahlu adalah az-zakarul qawiyyu minal hayawan. Hayawan yang paling kuat, yang betina, yang paling kuat. Maksudnya ulama yang paling kuat dia punya argumentasi. Wal akabiri, dan ulama-ulama yang besar. Kenapa tidak panggil ulama besar untuk berdebat? Mesti. Kadang dihadirkan juga pelajar miskin. Miskin sungguh. Kenapa demikian? Tidak disuruh berdebat orang-orang yang besar. Khaufan min zuhuril haqqi ala alsinatihim. Ditakutkan bila mana kebenaran itu nampak di lidah, melalui lidah orang-orang alim besar. Yang penting ada itu sekarang. Ada PhD, ada PhD, cukup. Yang penting dia masyarakat boleh menerima. Nah, panggillah ulama yang besar untuk menjelaskan kebenaran. Padahal itu satu program untuk menyatakan benda yang tak betul. Iyalah. Kalau radio Israel, dia buka dia punya radio dengan Al-Quran, dia tahu untuk penipuan. Radio Israel itu bukan radio Israel, Al-Quran ini buka pertama. Orang tanya, kenapa buka Al-Quran dengan ini, radio kamu dengan Al-Quran? Sebab anda yakin orang Islam tak paham Al-Quran. Kita putar, jadi mereka pun tak paham enggak? Orang Islam tak membaca. Katanya kalau mau bikin satu konferensi, apa saja perdebatan untuk menyelesaikan satu permasalahan, panggil orang yang pakar. Panggil orang yang alim sungguh menjelaskan kebenaran. Baru bes. Fayarghabuna fi man dunahum, mereka itu mau orang-orang yang bercakap adalah orang yang rendah ilmunya. Tama'an fi tarwijil batil alaihim, saat mereka tamak hendak supaya kebatilan itu merajalela di masyarakat.
Bukan untuk mencegah, nak merajalela masyarakat. Wa wara'a hadhihi syurutun daqiqatun katsirah. Nah, ada lagi syarat-syarat yang banyak yang perlu disampaikan di sini, walakin fi hadhihi syuruti tsamaniyati. Tetapi syarat-syarat yang 8 ini yang kita sebutkan, ma yahdika, boleh memberikan petunjuk kepada anda, ila man yunadhiru lillahi, kepada orang yang berdebat kerana Allah, wa man yunadhiru li'illatin, dan orang yang berdebat kerana ada illat, ada kepentingan. Katanya siapa? Syekh siapa? Dia selalu dibilang kepentingan. Razali ke siapa? Yang biasa hadir. Haji siapa? Rusli. Semua-semuanya ada kepentingan. Li'illat ini karena ada illat, maksudnya ada kepentingan. Ada masalah lah. Jadi ada orang yang berdebat, diadakan perdebatan ini karena ada maslahat. Bagi haji hatta pun dalam konferensi. Nah, itulah pentingnya kita mengislamkan politik, bukan mempolitikkan Islam. Nah, kita nak islamkan politik. Nah, dari mana pun. Nah, wa alam bil jumlati, ketahuilah secara kesimpulan, anna man la yunadhiru syaitan fahuwa mustawlin ala qalbihi. Barang siapa, anna man la yunadhiru syaitan, barang siapa yang tidak berdebat dengan syaitan, wa huwa mustawlin ala qalbihi, sedang dia dikuasai, hati dia dikuasai. Nah, wa huwa, sedang syaitan tu menguasai hati dia, wa huwa ada aduwillahu, dan syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi dia, paling nyata bagi dia. Wala yazalu yad'uhu ila halaki, dan dia senantiasa mengajak dia kepada kehancuran. Summa yashtaghilu bi munadharati ghairihi fi masaila al-mujtahidu fiha musibun aw musahimun lil musibi fil ajri. Kemudian dia sibuk berdebat selain daripada syaitan dalam beberapa perkara, yang mana perkara itu orang yang berijtihad dia musib, dan musib mendapat pahala musib, atau musahimun lil musibi, atau dia ada saham dalam menampakkan kebenaran, dia musib, fil ajri, dia mendapat pahala. Kata pahala dia mengatakan gitu. Thumma yashtaghilu bi munadharati ghairihi fi masailah al mujtahidu fiha musibun aw musahimun lil musibi fil ajri, yang mana orang berijtihad dia dapat, bila mana betul dia mendapat pahala, atau dia memberi ada saham di dalam berijtihad, meskipun dia salah dia juga dapat pahala. Dia mengatakan demikian, fa huwa dhuhkatun lisyaitani, maka merupakan bahan tertawaan bagi syaitan. Lawanlah syaitan, lawanlah syaitan, janganlah orang yang betul, lawan syaitan. Nah, pojokkan dia punya argumentasi. Wa ibratun lil mukhlisina, dan merupakan pelajaran bagi orang yang ikhlas. Walidzalika syamita, boleh dibaca syamita dan boleh dibaca syamata asyaitan, tapi saya melihat yang bacaan yang syamata itu yang paling tetap, sebagaimana dia anukan, dia tahqiqkan syamita. Saya sudah cek, dia syamata. Syamata yashmutu, kalau syamita yashmatu. Walidzalika syamata asyaitanu bihi lima ghamasahu fihi min dhulumatil afati, maka itu syaitan dia gembira dengan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Min dhulumatil afati, itu dianggap adalah mudarat yang membawa kegelapan, al-afati al-mudhlima, yani gitu. Mudarat yang mendatangkan kegelapan, allati nu'addiduha wa nadhkuruha tafasiluha, yang mana kita sudah sebutkan dan perinciannya. Wa nas'alullaha ta'ala husnal auni wat taufiqi, kami minta daripada Allah supaya mendapat bantuan yang terbaik dan taufik yang terbaik. Husna baiklah, tapi
Kalau dia menjadi masdar, kita gunakan yang terbaik lah. Ini tajuk baru. Esok jawab. Bayanu, kita semukan cerita anunya. Bayanu afatil munadharati wa ma yatawalladu minha min muhlikatil akhlaq. Kita terjemahkan, tak terjemahkan mengikut letterlet, ikut apa namanya? Terjemah harfi, apa namanya, ma'nawiyah. Alhamdulillah, itulah yang dapat disampaikan. Saya hanya terjemah saja. Dan kita berusaha untuk sampai kebenaran. Terimalah kebenaran. Nah, kata Imam Ghazali. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Haidar.